Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Sapot Sarifuddin Podcast, pada pagi ini kita alhamdulillah bertemu dengan kawan kita ini yang lama tidak bertemu, sekitar 3 tahun, 3 tahun tidak ya, bertemu. betul. Alhamdulillah bertemu. Kedua kalinya rahmat dan salam curahkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang saya hormati, saya punya teman namanya Bapak Imron. Bapak Imron ini kalau di daerahnya disebut Kiai, Kiai Imron. Tapi ini termasuk Iluhiyah, ikatan Lora yang hilaf gitu ya. Iya betul juga guys. Jadi karena dia itu punya pondok namanya itu Yayasan Pondok Pesantren Makrifat Digital. Jadi kalau sekarang itu ada yang disebut pondok digital, kemudian banyak pondok-pondok yang sifatnya online ya yang dikembangkan itu. Nah, beliau ini mempunyai konsep yang sangat besar tentang pondok digital. Bagaimana mengajarkan agama itu dengan cara digital, karena dengan maksudnya teknologi ini. Tapi beliau ini tidak hanya mengajar tentang bagaimana mengajar kitab, tapi bagaimana nanti santri-santri ini menjadi santri entrepreneur. Kenapa jadi penting bicara santri entrepreneur? Karena ke depan ini santri dituntut supaya menjadi entrepreneur yang tangguh. Nah, tapi kenapa beliau itu milih digital? Nah, karena sekarang ini sudah zamannya bisnis berbasis digital. Kita lihat aja bisnis yang maju ini berbasis digital. Yang mana bisnis digital ini sebenarnya tidak modal barang, tapi modal sistem. Tapi yang paling penting itu adalah modal pengetahuan bagaimana bisa memanfaatkan digital ini. Maka untuk itu, supaya lebih tuntas, persilakan dulu, kenalkan dulu Pak Imron. Siapa Pak Imron ini? Yang punya gagasan besar tentang bagaimana membentuk Yayasan Pondok Pesantren Makrifat Digital, di mana itu berbasis digital. Persilakan dulu Pak Imron. Ya, terima kasih Gus Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sebenarnya saya mewakili pribadi, nama saya itu M. Imron, tapi secara digital saya mengganti nama Muhammad Imron pribadi. Gitu. Oh, ada pribadi nih. Ada pribadinya. Kayak dulu tuh di Probolinggo kan ada itu ya. Pribadi. Tapi bukan penerus dari Pak pribadi. Jadi saya sebenarnya lulus dari santri pondok pesantren, tukang tidur di pondok pesantren dulu. Saya menekuni di bidang entrepreneur. Iya. Sampai saya masuk di posisi tertinggi di perusahaan itu, gaji sudah 3 digit ya, 3 digit, sudah ratusan. Di umur 35 saya berhenti, saya kembali mendirikan usaha di rumah. Saya kasih nama usaha saya itu Makrifat Digital, Makrifat Bisnis. Makrifat Bisnis itu saya kasih nama, sekedar nama saja. Itu mengelola tentang bisnis selayaknya bisnis lah, mencari keuntungan dan seterusnya sebagainya. Setelah uang saya banyak, ya bisa, uang saya cukup lah menurut saya, kaya dalam versi saya, tapi belum kaya versi Rasulullah. Jadi kaya versi saya cukup, ya butuh makan, minum, sandang, pangan, papan, cukup lah versi saya. Ketika ekonomi cukup itu, akhirnya saya itu kok tidak menarik. Nah, tidak ada ketenangan batin. Tidak ada ketenangan batin. Ya. Saya istikharah dan seterusnya. Masa hidup saya hanya menumpuk harta benda begini, menikmati uang, jalan-jalan, keliling ke luar negeri, umroh dan seterusnya, hotel kemana, masa begitu aja gitu, kayak nggak menarik. Kayak hampa. Betul. Kayak hampa. Tidak ada sesuatu memanfaatkan yang pokoknya hampa lah. Akhirnya saya rubah istikharah, akhirnya mendapat petunjuk bahwa saya harus menghibahkan apa yang saya miliki, pengetahuan, keilmuan, termasuk harta benda, itu harus bagaimana itu berjuang untuk jalan Allah. Ternyata setelah begitu hidup kok tenang. Akhirnya saya sepakat membentuk yayasan, saya kasih nama Makrifat Digital. Yang semula Makrifat Bisnis, konsepnya itu adalah kapitalis gitu. Sekarang bagaimana mencoba di Makrifat Digital itu mencoba menjadi socialpreneur murni. Sehingga tenaga keilmuan
Yang dulu pelatihan digital, konten kreator, YouTuber itu berbayar, mencetak staf holding mencetak rumah itu menjadi holding company itu bayar 25 juta, 35 juta. Saya dapat uang banyak dari sana. Belajar YouTuber itu 2,5 juta, 5 juta, banyak. Jadi TikToker dan seterusnya ya. Jadi digital marketing, programmer digital marketing dan banyak sekali. Itu saya mendapatkan uang cukup lah. Akhirnya kok hampa uang begitu. Ya tidak memiliki keterangan batin, walaupun bukan miliarder. Yang penting punya, akhirnya kok rasanya hampa di situ. Bahasa agama belum kaya hati gitu. Belum kaya hati. Belum kaya bersemangat ini sudah kaya hati gitu. Ya di situ saya bikin Marifat Digital. Di Marifat Digital itu saya mencoba dengan satu konsep mencetak santri digital dan ustadz digital. Karena saya melihat peluang, kalau saya bikin pesantren, saya bukan ahli kitab, saya tidak ahli tafsir, kitab kuningnya lemah, kok saya memberikan pesantren, wah kayaknya kurang. Jadi maka saya mencoba keilmuan saya akan mencari peluang tentang digitalisasi pesantren, karena saya melihat output santri, wah kok begini, output dari mahasiswa IAIN, kok begini, wah. Hampir saya analisis versi saya, riset saya itu, mahasiswa lulus itu 90% masih nganggur dan merepotkan kampus, merepotkan orang tua, merepotkan masyarakat, merepotkan negara. Ini riset saya, tak benar enggak? 90% UNED, IAIN lulus mahasiswa IAIN yang skripsi ke rumah itu hampir 90% belum dapat kerja dan belum menciptakan lapangan kerja. Dan di sini akhirnya saya merubah, wah ini harus dicetak santri digital, ustadz digital. One student, one legality, one student, one business, one family, one legality, one business. Itu konsep yang saya bangun. Jadi satu rumah harus memiliki satu bisnis, satu santri memiliki satu bisnis, satu ustadz memiliki satu bisnis. Kenapa satu ustadz? Saya juga melihat keliling teman-teman saya ustadz ngaji, setelah ngajar ngaji, saya lihat wah ustadz ini luar biasa ngajinya, bacaan Al-Qur'annya bagus, sholawatnya bagus. Setelah ngaji ngobrol sama saya, mengeluh tentang ekonomi, hati saya ngenes, ya Allah. Hambamu yang luar biasa begini masih mengeluh tentang ekonomi, mikirkan anaknya yang belum beli. Ini menurut saya wah ini nggak fair. Di sini saya merasa ustadz yang terpanggil wah, melakukan sesuatu. Di sini wah saya ketemu ustadz, ketemu teman saya silaturahmi yang punya TPQ, punya santri anak-anak kecil 20, 50 dan seterusnya. Wah ngajar tuh saya, wah ini calon-calon pahlawan surga ini, sangat bangga Gus, sangat bangga. Tapi setelah selesai acara, secara ekonomi ngenes, maaf mau nyuguhkan saya, mas maaf nggak bisa masih makan saya, aduh tak belikan Indomie ya, itu mau belikan Indomie hutang dan waduh ngenes hati ini, wah ya Allah kok begini pejuang Allah itu di lapangan, wah ini kalau terjadi pada santri-santri kita menurut saya membahayakan. Maka saya berikrar, bisnis saya ubah menjadi yayasan yang mencetak ustadz digital dan kemudian santripreneur itu harus. Sehingga bagaimana ustadz digital dengan ngajar saya sudah dapat uang. Contoh di situ, maka akan saya melahirkan konsep bagaimana menjadi tafid digital marketing, tafid digital content creator. Balagoh, dia ahli balagoh, bagaimana menjadi balagoh marketing. Dia ahli hikam marketing dan seterusnya. Ternyata kemudian santri-santri setelah lulus itu bagaimana dia tuh tidak tutup kitab, tapi terbuka kitab. Saya mengalami dari santri gontor ya, kalau yang saya di rumah banyak gontor dulu, dari gontor itu ke rumah setelah lulus dia tetap tutup kitab. Wah di kantor aja tutup kitab, membuka lapangan kerja. Wah ini membahayakan. Ilmu Allah yang sudah dikaji di pesantren, kemudian dia mau menikah, bingung cari ekonomi dan tutup kitab, dan ini membahayakan menurut saya. Wah ini bahaya ini. Ilmu Allah tidak bisa beginikan. Nah, ini versi saya Bos. Versi saya pribadi. Ada yang menarik ya nih. Jadi kita ini yang banyak teman-teman ini dari pondok memang tidak belajar bisnis praktis ya. Betul ya. Bahasa saya tidak belajar ilmu bisnis dan ilmu ekonomi. Walaupun kadang-kadang kuliahnya di fakultas ekonomi. Karena menurut saya antara bisnis dan ekonomi itu berbeda. Betul. Jadi saya doktor dari ekonomi. Tapi kadang-kadang kalah dengan teman-teman itu yang dia tidak kuliah di dalam bisnis ya. Tapi yang menjadi baik begini Pak Imran, bagaimana Pak Imran itu memulainya, membuka pikiran santri ini masuk kepada bisnis digital atau digital bisnis gitu. Iya. Jadi begini, memang santri itu kalau sudah dicetak di pesantren dengan ilmu santri, dia itu tidak mau dunia.
itu sangat kuat, apalagi sudah ngaji hikam, sudah ngaji Jalalain, berbagai macam tafsir Hamka, tafsir Batu Rosi, semua dipahami. Mereka itu yang penting ya ini makan Indomie cukup, itu luar biasa. Ketika dikasih ilmu tentang bisnis nggak nyantol. Pertama memang mungkin apakah juga atau apa ya saya nggak ngerti, tapi memang alumni pesantren yang sudah ngelontok ketika diajari ilmu bisnis berat. Maka di sini saya mencoba mengkawinkan, saya belajar bagaimana saya cari kitab-kitab kuno ya, saya kaji bagaimana Rasulullah dulu kok bisa mengajarkan kepada Abdurrahman bin Auf sama mengajarkan sama Utsman bin Affan menjadi entrepreneur yang susah, yang hebat luar biasa. Karena saya lihat, saya belajar sejarahnya Rasulullah itu orang miliarder kaya raya luar biasa. Semasa kawin sama Khadijah dan sebelum kenabian umur 40, Rasulullah itu miliarder. Itu bukan miskin, salah kalau Rasulullah miskin itu, miliarder yang kaya raya. Sebelum umur 40 ketika mengembangkannya, di situ saya pelajari, ternyata tidak ada, saya tidak menemukan hadis-hadis itu. Hampir tidak menemukan hadis-hadis. Di mana ini nyari? Alhamdulillah saya ketemu di Imam Malik ya, Al-Muwatta. Saya baca-baca Al-Muwatta, ternyata Al-Muwatta sedikit mengajarkan ya, di hadis Al-Muwatta saya pelajari. Nah, ternyata saya menemukan sebuah konsep ya. Sebuah konsep, jadi bisnis itu menyatu sebenarnya dengan syar'i, dengan syariah. Itu baru bisa masuk di dunia santri. Jadi bisnis itu tidak bisa terlepas daripada hukum-hukum fikih-fikih Islam dan juga dari rukun Islam dan rukun iman. Sehingga saya perkuat ketika kita al-imanu antu minu billahi wal malaikati wa kutubi rusuli, itu melekat bisnis di dalamnya. Melekat. Kenapa? Yang mengucapkan itu iman tapi raga kita itu masih dasar yang membutuhkan secara ekonomi bisnis. Maka saya memiliki konsep yang saya sebut itu rukun Islam yang rukun bisnis, saya kasih namanya rukun bisnis yang beriman. Saya punya strategi itu. Mungkin itu rukun bisnis yang berbasis iman. Berbasis iman. Nah, saya kasih singkat rukun bisnis yang beriman. Itu saya konsep seperti itu. Jadi berbisnis tapi semuanya berbasis tentang iman. Berbasis tentang iman dan Islam. Rukun Islam dan itu masuk di bagian daripada bisnis. Nah, dalam ekonomi Islam itu ada yang namanya prinsip ekonomi Islam yang pertama itu adalah tauhid. Tauhid, betul. Nah, jadi begitu kalau kita bisnis seperti basis utamanya adalah tauhid atau iman. Iya. Sehingga merasa kehadiran Tuhan. Nah, ketika dia berbisnis, di situ ada Allah, maka perlu kejujuran. Iya, betul sekali. Iya, hukum fikih ada di situ. Nah, maka bagaimana dia itu fikih muamalahnya sesuai dengan transaksinya benar. Betul sekali. Itu mungkin. Itu ada yang menarik begini. Ketika merubah paradigma tadi itu dari seorang sufi kalau bahasa saya yang lebih banyak mencintai akhirat, kemudian bagaimana dia itu juga menjadikan dunia sebagai sebagai kendaraan menuju akhirat. Ad-dunya matiyatun ilal akhirah ya. Itu mungkin tahap pertama. Tapi tahap kedua begini. Mereka itu yang lama belajar kitab, bisa belajar fikih mulai dari Syafi'iyah, Sulam sampai ke misalnya kitab Al-Mujmu' atau Al-Um, yang belajar tauhid dari Aqidatul Awam sampai misalnya ada Sufi. Tapi kan mereka itu biasanya cara kerjanya ya sifatnya rutin ya baca kitab. Betul ya. Nah, bagaimana mereka itu biasanya berpikirnya tidak cepat, perlu pikir cepat karena seorang bisnis itu kan harus baca Quran dengan cepat ya. Jadi bahasa saya ini hitungannya bukan tapi per detik ya. Karena ketepatan saya ini kan juga karena doktor ekonomi dan juga saya terlibat dalam dunia bisnis. Nah, kita ini pikirannya harus cepat. Nah, bagaimana cara merubah yang dulu santri itu yang berpikir tradisional bahasa saya harus berpikir cepat dan tepat. Jadi kalau katanya orang Jawa itu alon-alon asal kelakon, itu harus dirubah cepat asal selamat. Nah, bagaimana cara merubah cara berpikir? Jadi begini, cara berpikir paradigma bagaimana, kasarnya begini, menjalankan rukun iman dan rukun Islam, tetapi kita juga menjalankan bisnis yang sukses. Ini saya memiliki konsep dari Al-Muwatta, dari Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Syafi'i berguru. Imam Syafi'i itu kecil sudah hafal Muwatta, baru menghadap Imam Malik. Bagaimana Imam Syafi'i itu juhud, masih kecil sudah juhud, anti dunia. Kemudian berguru ke Imam Malik, kaget ternyata Imam Malik itu raja miliarder yang kaya raya dan karu-karuan. Masa kata Imam Syafi'i, masa orang begini itu kekasih Allah begitu. Kan begitu. Karena terlalu juhudnya, itu saya buka Al-Muwatta bagaimana. Kemudian saya belajar bagaimana Imam Malik itu jadi kaya raya, seorang kiai, seorang wali, seorang ulama besar itu menjadi miliarder. Wah, ini kan tidak mudah.
Wah, akhirnya saya mempelajari kitab-kitab kuno dari Yahudi, dari buka semua, kitab-kitab Ibrani saya buka semua. Oh, ternyata saya temukan di kajian kitab-kitab usul fikih Islam masih tidak banyak, tapi di kitab-kitab Syiah juga banyak saya temukan. Di kitab-kitab Syiah itu saya gali, Gus. Ya, saya untungnya baca kitabnya jelek, jadi baca terjemahnya. Itu memang ribuan kitab saya baca, hampir 4.000 lebih kitab-kitab terjemah kuno itu saya beli. Saya berbaca. Kemudian saya pelajari, ternyata Imam Malik itu mengajarkan kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, kamu tidak suka saya punya uang banyak, gini aja, uang ini langsung dibagikan aja ke semua orang. Oh jangan, bahaya kalau diberi orang jahat, nanti dibuat kemungkaran. Loh terus bagaimana? Ya sudah di sini, terus bagaimana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tidak bisa jawab, bingung dia. Oh dibagikan aja uang semua, nggak apa-apa. Nah, ternyata Imam Syafi'i melarang. Ketika dilarang, kemudian Imam Malik mengatakan, Imam Syafi'i itu nggak dikasih uang, nggak dikasih minum, nggak dikasih apa. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Malik ini banyak duit, masa saya kasih makan, minum aja nggak dikasih. Sudun, kata Imam Syafi'i. Kamu maaf Syafi'i, kamu belum saya kasih makan, kasih minum, karena saya belum dapat izin dari Allah untuk menggunakan uang ini untuk kasih makan kau. Kaget itu, tersinggung kejuhutan dari Imam Syafi'i. Ternyata Imam Malik itu miliarder kaya, di dalam kekayaannya juhud gitu. Wah ini yang tidak memiliki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i semakin percaya, akhirnya semakin belajar ke Imam Malik. Dan terusnya akhirnya Imam Syafi'i dikasih kenapa? Jadi harta benda ini, kalau juhud seperti engkau Syafi'i begitu mudahnya karena engkau tidak punya uang. Tapi juhud dengan gemerlapan harta, ini yang berat, yang engkau harus belajar. Kata Imam Malik. Akhirnya Imam Syafi'i mau dikasih uang banyak untuk berburu belajar lagi di Mesir dan seterusnya. Nah, dari cerita ini akhirnya yang saya kaji bukan dari Imam Syafi'inya, tapi kenapa Imam Malik jadi kaya raya. Ternyata Imam Malik dalam menjalankan kaya, mendoktrin ke santrinya Imam Malik itu kaya-kaya semua. Referensinya memang kaya-kaya luar biasa. Santri Imam Malik itu semuanya juhud di dalam kekayaan. Imam Malik itu juhud di dalam kekayaan, mau menggunakan uangnya aja izin ke Allah dulu. Allah ini rela apa enggak kalau saya gunakan uang ini, itu Imam Malik gitu. Sehingga juhud di dalam kekayaan, cara mengajarnya bagaimana, ini yang menarik. Itu saya pelajari dari kitab-kitab Ibrani dan kitab Syiah dan kitab Yahudi ya. Itu saya pelajari, Gus, banyak di sana diterangkan bahwa Imam Malik ketika mengajarkan al-imanu an tu'minu billah. Nah, jadi ketika al-imanu an tu'minu billah, engkau harus beriman kepada Allah. Ketika engkau beriman kepada Allah hatimu, maka ragamu ini harus kamu makmurkan, harus kamu kaya rayakan dengan bekerja keras karena Allah, dengan memeras otak karena Allah, dan hartamu bisa berjuang untuk Allah. Doktrin ini dimakai. Ketika wal malaikatihi, engkau percaya kepada malaikat, maka engkau harus menggunakan ilmu-ilmu cahaya dari pengetahuan tentang malaikat, kehebatan malaikat itu sebagai pesuruh Allah, pengabdi Allah, dia pejuang yang hebat. Sebagai utusan Allah, maka engkau harus jadi pejuang juga seperti malaikat gitu. Itu akhirnya saya kaji dan seterusnya itu. Nah, ternyata di sini saya temukan, ternyata Imam Malik mengajari santrinya itu dengan rukun iman dan rukun Islam berbasis bisnis. Engkau jangan sholat khusyuk, sholat istiqomah luar biasa, tapi sholatmu belum melahirkan bisnis yang kuat, membangun dan bisa beramal banyak, maka engkau belum sholat khusyuk. Ini salah satu dari doktrin-doktrin ajaran Imam Malik. Saya pelajari. Jadi digabung satu persatu kesatuan sistem di dalam diri beriman kepada Allah itu karena iman kita membawa raga. Raga ini harus kita makmurkan, kita sejahterakan agar bisa mengabdi ke Allah dan bermanfaat bagi orang lain lebih cepat. Jadi itu iman itu melahirkan amal soleh. Betul. Atau amal soleh bersumber dari iman. Dari iman. Maka karena itu di surat Al-Asr itu orang yang tidak begitu ilal ladzina amanu wa amilus solihah, ya betul. Iman dulu, amal soleh. Amal soleh. Jadi kalau hanya punya iman tidak amal soleh, belum. Nah, belum sempurna. Katanya Imam Malik belum sempurna. Amal soleh itu diantaranya harus punya uang. Punya uang, punya bisnis gitu. Bahkan ada guyonan. Orang kalau nggak kaya rukun iman itu, rukun Islam belum sempurna. Iya. Kenapa? Karena mau zakat nggak punya uang. Zakat punya uang. Berarti Islamnya belum sempurna. Kita tidak akan bisa menyempurnakan rukun Islam kalau kita nggak haji. Jadi ada dua yang belum terpenuhi dia kalau kaya. Zakat sama haji. Itu harus dibentuk dengan rukun iman dan rukun Islam yang kita wujudkan bahwa iman kita kepada Allah, Islam kita kepada iman kita kepada Allah, dan iman Islam kita menjalankan kepada syariat Islam, itu kita sebagai manifestasinya harus diwujudkan dalam bentuk real, faktor.
secara finansial, secara raga ini, sehingga ini bukan untuk kepentingan nafsu kita, untuk kepentingan jihad kepada Allah. Ini termasuk jalan hidup ya, ini yang kita gagas kepada santri-santri trainer, santri milenial harus menikmati itu. Setelah mereka itu berpikir begitu, bagaimana cara memulai mereka tadi itu membentuk paradigma? Dalam teori itu kan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu kemudian berubah cara berpikir, kemudian berubah cara memulai, bertindak. Ya. Lah bagaimana? Mereka kan sudah dari tidak tahu dibikin tahu, dirubah cara berpikir. Bagaimana cara mulai mereka mau bertindak, memulai bahasa kita? Iya betul. Bagaimana cara mengirim atau mengantarkan mereka atau membimbing mereka untuk bisa mau bertindak? Gitu. Karena itu bukan hal yang mudah. Betul. Jadi saya tidak akan merubah paradigma pesantren menjadi paradigma bisnis. Itu sangat luar biasa. Itu seperti balik bumi, Gus, yang mustahil untuk dijalankan. Jadi membalik santri 100 santri lulus, ahli tafsir, ahli berbagai macam kitab, saya balik menjadi entrepreneur, omong kosong terjadi, sangat luar biasa susahnya. Maka pendekatannya bukan membalik menjadi santri atau ustadz itu menjadi entrepreneur atau bahkan ke kiai menjadi entrepreneur, nggak akan terjadi. Tetapi yang kita balik adalah bagaimana keilmuan, knowledge, empiris, skill leadership di dalam keilmuan pesantren, usul fikih dan kajian-kajian pemahaman tentang iman dan Islam, bahkan soal amal soleh, soal orang alim dan orang soleh, itu menjadi bisnis yang dimasukkan di zona itu. Contoh begini. Contoh realnya, ketika seorang ahli amsilati, mau dibuat bisnis bagaimana, Bos? Gak bisa. Ahli nafsu soraf buat bisnis. Apanya? Nafsu soraf kok dibuat bisnis? Ahli balaghah dibuat bisnis. Gak akan terjadi di masyarakat. Ajarkan apa bisnisnya balaghah? Gak akan mendatangkan beban. Bahkan seorang tahfidz pun mendatangkan beban berat. Ngajar anak yatim mau dibayar, mau minta bayaran, gak mungkin, berat. Maka saya memiliki sebuah konsep, contoh orang ahli amsilati. Amsilati itu adalah bacaan nyanyian yang sangat merdu. Nah, maka di era digitalisasi ini saya membentuk namanya amsilati marketing, Gus. Nah, apa? Gimana praktek? Praktek amsilati marketing begini. Contoh, di amsilati apa, Gus? Nah, nggak apa saya. Ada bait-bait yang tahu? Saya tidak pernah belajar. Oh, nggak, Gus ya. Jadi amsilati itu menurut saya seni yang menarik. Saya juga hafal juga. Bacaan-bacaan seni yang menarik itu menjadi nilai finansial yang sangat mahal. Contoh. Di dalam hal seperti ini, Gus ya, saya seorang ahli amsilati, ya. Tapi mengelola bisnis nggak bisa, mendapatkan uang nggak bisa. Saya bisa live di YouTube, di IG, di YouTube, di IG, di TikTok. Yang paling bagus adalah anggap aja di Shopee lah, Shopee Live atau TikTok Live. Di dalam TV Live, saya membawa seorang ustadz itu bisa membawa produk ini aja lah, anggap aja. Dengan bacaan amsilati, produk ini bisa laku keras sebanyak-banyaknya, Gus. Gimana caranya? Caranya begini. Nah, ini sangat mudah. Nanti bisa amsilati, bisa tafsir, bisa balaghah, apa saja, kajian-kajian agoman, sholawatan dan seterusnya. Bisa menjadi sholawat marketing, tafsir marketing dan semuanya bisa. Maka ya minimal punya tempat ya seperti inilah, atau lebih jelek dari sini. Kalau nggak ada ya lesian aja di kursi atau duduk di sawah boleh juga. Ya di live-nya dibuka produk ini dimasukkan di Shopee, nggak susah. Anggap aja keripik pesantren keren, miliknya Syarifuddin ya, komisi ini dia megang ini, produk ini diupload di Shopee yang aja, atau di Facebook, di IG boleh lah, terserah di mana saja boleh. Ketika diupload dia live, ya bila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran pribadi, saya tertarik. Di sini saya akan membacakan bacaan-bacaan amsilati. Amsilati ini menarik dan ini sebuah seni yang saya bacakan begini. Oh iya, sebelum saya membacakan amsilati ini ada produk teman saya, produk pondok pesantren Syarifuddin. Saya hanya bantu jual. Ini keripik bagus. Kalau minat boleh japri ya, oke. Sambil nunggu saya baca amsilati. Dia ngaji, Gus. Baca amsilati dengan baca. Langsung ada satu operator megang cek. Nah, bacaan-bacaan ini ketika dilakukan to be continuous, maka akan membentuk yang disebut traffic. Karena dia telah melakukan ini secara istiqomah, akan membentuk traffic rekam jejak digital, baik di YouTube, di IG, maka akan dicatat sebagai basic traffic. Karena ini basic yang unik yang belum pernah dijalankan, maka akan direkomendasi oleh YouTube, TikTok, IG, Google. Ini sesuatu yang unik.
sebuah memasarkan produk dengan bacaan belum ada, maka akan menjadi sesuatu yang baru sama YouTube sama itu tuh akan diambil sebagai base recommended. Karena YouTube, TikTok semua itu bergerak secara digital marketing, dia mengambil data-data base recommended, sesuatu yang baru, yang unik, yang belum ada, maka itu menjadi catatan dan prioritas unggul. Ketika ini dilakukan untuk continuous dan istiqomah, maka ini akan menjadi bom waktu meledak. Saya pasarkan di YouTube saya, karena saya ngetes ini sudah saya coba di YouTube, di Shopee saya Marifat Bisnis. Di Marifat Bisnis saya menawarkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat channel YouTube, sahabat-sahabat live di, saya bilang sahabat-sahabat live di Shopee. Hari ini saya berbeda, saya tidak menerangkan tasbih produk pertua saya, tidak. Tetapi hari ini saya akan ingat waktu di pondok pesantren dulu itu saya belajar ngaji, ya. Saya ngajar ngaji kitab Al-Hikam. Ini saya bacakan ya, kitab Al-Hikam. Saya baca Al-Hikam ini. Al-Hikam ini mengatakan begini. Oh ya, maaf ya, kalau yang minat produk tasbih silahkan beli, yang minat ini silahkan. Saya baca, ini saya nggak hafal, nggak bisa baca, nggak hafal Al-Hikam, maka saya baca. Kemudian bla saya terangkan kitab Al-Hikam ini. Luar biasa, luar biasa. Akhirnya saya nggak menerangkan marketing, saya menerangkan kitab Al-Hikam. Nah, saya terangkan versi saya gitu, yang saya paham. Ini maaf ya kalau ada orang yang hebat dari saya hanya mengaji versi yang saya ketahui, begitu. Nah, kadang-kadang saya juga mengkaji tafsir tentang Al-Fatihah. Ya teman-teman, kita secara orang awam bagaimana kita mengaji dasar waktu di pondok ya. Saya dulu di pondok itu belajar caranya memaknai Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kelawannya putra masa Allah dan itu saya ngomong live di YouTube. Ketika saya menerangkan itu, oh ya, jangan lupa ya, ini tetap kalau yang berminat produk saya ini bisa japri, bisa lihat di sana ada operator saya menjalani. Hanya begitu aja, Gus. Ini bisa bacaan tamfid, bisa ngaji kitab kuning, apa saja, sholawatan, dikiran dan seterusnya. Maka akan membentuk rekam jejak digital yang disebut base recommended. Karena YouTube, TikTok, IG, Google semua itu nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa merekomendasi. Apa yang direkomendasi? Sesuatu yang baru yang belum pernah ada, dan itu memiliki unik dan kombinasi, memiliki sebuah kombinasi trust, maka ini direkam oleh Google, YouTube, TikTok. Akan ketika ini dilakukan akan di-blow up dan itu menjadi rating tertinggi. Oke. Ini dari saya ke sana, Gus. Ada masalah yang menjadi problem ya. Kan orang yang punya keinginan menjadi YouTuber atau menjadi TikToker ini gagasan awal itu bagus, keinginan besar awal ada. Tapi kadang-kadang dia itu hasil penelitian kan tidak nyampe 3% yang sukses. Yang menjadi penyebab pertama mereka itu kan untuk menjadi YouTuber yang menghasilkan itu kan tidak selesai 1 tahun ya. Tapi perlu sampai 2 tahun. Nah, gimana cara memberikan doktrin kalau bahasa saya atau bimbingan supaya mereka itu bisa menerima proses itu? Nah, ini hampir 1 juta orang salah persepsi tentang menjadi YouTuber, content creator. Wah, salah. Di kalangan santri, non-santri, semua masyarakat itu gagal total menjadi YouTuber. Bahkan pondok pesantren banyak mundur dari YouTuber karena gak dapat monetisasi, ternyata mencari uang gak juta. Mau monetisasi aja menjadi subscriber 1000 dan jam tayang 4000, luar biasa susahnya. 1 tahun, 2 tahun belum tentu bisa. Akhirnya banyak mahasiswa semuanya nggak semudah itu. Ini kegagalan yang dialami semua orang dan banyak orang. Jadi menjadi YouTuber dengan membangun live tiap hari content creator, diharapkan dia mendapatkan bayaran monetisasi. Setelah dimonetisasi ternyata gagal, nggak dapat uang. $10, $100 aja nggak dicapai setiap bulan, padahal hanya 1.300.000. Itu terjadi pada saya juga, pada semua orang. Ternyata mental dasar seperti inilah yang salah. Mental dasar ini, maaf dalam tanda kutip itu, jadi wong alim ngaji ini kurang atur. Di mana tak salahnya? Kesalahan fatal adalah menjadi konten kreator YouTube seperti ini tujuannya monetis dapat uang. Ini kebodohan bin Jahlul bin Yahud. Waduh, salah fatal, Gus. Kenapa? Ini kebodohan yang luar biasa. Wah, di dalam konsep bisnis, di dalam konsep itu salah, di dalam rekomendasi YouTube. Wah, ini dalam bahasa ekstrim saya bodoh bin Jahlul, Gus. Kebodohan pertama, dia belum berbuat, sudah memiliki niat, sudah memiliki tujuan yang seakan-akan itu real de facto. Salah fatalnya di sana. Sehingga
Di otaknya itu, di pikiran bawah sadarnya 90% adalah uang. Perilaku skillnya menjadi konten kreator hanya 10%. Slow, tidak akan terjadi. Kebodohan pertama. Nah, kebodohan yang kedua? Kebodohan yang kedua, menjadi konten kreator. Loh ini loh, sudah zamannya YouTuber sudah melesit, hebat-hebat, sudah luar biasa banyak. Kok kita baru mulai sekarang mengharapkan uang? Itu kebodohan kedua. Kebutuhan kedua, jadi konten kreator di situ. Seharusnya niatnya kalau mau guru ngaji pada orang yang pas, ngajinya yang pas, ya, pada makomnya yang bener, sudah wali di bidangnya, nggak baca begitu ya. Pada kiai yang pas, ya kayak bisnis saja. Seharusnya nggak begitu. Maka kalau ketemu yang mentor, silahkan kamu menjadi konten kreator, mulai alat apa adanya, HP murah 3 RAM 3, kameramu jelek ya sudah, mulailah kamu dengan sekarang. Maka dalam secepat-cepatnya kamu harus mencari uang sebanyak-banyaknya. Loh, bagaimana caranya? Pertanyaannya adalah, kamu menjadi konten kreator, menjadi Instagram, selebgram, TikToker, dan YouTuber, jangan memburu dari uang monetisasi itu, omong kosong. Tetapi kamu harus memburu berjualan di dalam kontenmu. Bahwa kamu ngarit kesarannya, kamu mengarit di sawah, ngarit sambil mengarit kambing, kamu rekam dan kamu membawa produk siapa saja kamu baik. Teman-teman halus, saya mau ngarit di sawah ini, tapi saya jangan lupa membawa keripik keren. Ini keripik enak, hasil produk seperti, jangan lupa lo beli ya. Oke, ikuti vlog saya terus. Begitu. Maka jualan keripiknya ini yang akan laku keras. Bukan dari YouTube, bukan ya? dari YouTube-nya. Ketika ini laku keras, viral, YouTube-nya naik. Seiring ini omset besar, YouTube-nya dapat duit. Kayak Marifat Bisnis. Gimana Marifat Bisnis? Marifat Bisnis, contoh, Marifat Bisnis, cara Marifat Bisnis itu subscriber hanya 9.000, Gus. Ya, terus? 9.900 sampai 10.000. Tetapi dari situ, dari Marifat Bisnis itu sebuah acap pasah aja lah. Kadang-kadang saya itu minum kopi, ngelusi kucing, kadang-kadang apa ya, rekamannya itu jelek sekali lah, nggak masuk terus, nggak masuk kamera. Seandainya kamera goyang, pokoknya semuanya saya rekam. Saya ngomong salah, saya rekam. Apa saja yang terjadi pada saya rekam. Tidak perlu bagus. Dan di situ saya nggak peduli dibayar itu atau tidak, tapi di situ sebenarnya saya jualan produk saya, tasbih dan semuanya secara internasional. Saya ekspor melalui YouTube Marifat Bisnis. Menawarkan produk, kalau jangan lupa ya, ini produk Marifat Bisnis. Ingat Dedikraf, ingat Marifat Bisnis ya. Saya akan melakukan back excellence service. Insya Allah saya Rahmatan Alamin, dan kita mau saya istiqomah, dan insya Allah saya juga bisa dipercaya dan amanah ini. Itu saya lakukan. Sehingga saya membangun personal branding yang hebat di situ. Tanpa disadari, seiring dengan waktu, produk saya melesit, konten kreator YouTube-nya dapat. Ya walaupun hanya 5 juta, 7 juta, kadang 3 juta, dapat Gus. Saya nggak berharap YouTube dapat uang di situ, ternyata dapat. Nah ini Gus, lebih banyak dapatnya dari sini, jualan yang ini yang saya maksud. Ketika memulainya di sana, jualannya tidak harus produk kita Gus, kita pinjam produk sebelah, tetangga, dimasukkan di channel kita, lewat ngarit, ngomong anak, ngajar ngaji, bisa di live apa adanya, pakai HP biasa aja, mau ke sawah, mau sapi dan seterusnya lah, apa kerjaan kita lakukan. Ini yang saya edukasi ke alumni santri semuanya, saudara. Kamu mau di rumah baca kitab kuning, baca aja. Tapi oh ya, saya mau hari ini saya menerangkan mau ngaji, deres acara gitu Jawa. Iya kan seperti itu juga. Jadi saya mau deres ngaji tentang umpama saya ngaji tafsir Jalalain. Bab ini saya baca ya. Oh ya, sebelumnya ini ada program yang minat beli ya di Shopee atau di WA saya boleh langsung. Itu aja cukup. Mudah ngaji dia Gus. Jadi lebih banyak kepada promosi online ya. Promosi online. Cuman bintang iklannya dari kita sendiri. Artisnya kita sendiri. Jadi kita ini menjadi bintang iklannya, kemudian dengan kreasinya itu berupa ngaji. Jadi lebih banyak kita kepada promosi ya. Promosi, betul. Tidak mengharapkan daripada hasil. Jangan mengharap dari hasil monetisasi. Kagak Bos. Jangan. Itu hanya bonus lah. Jadi kalau kita ini lebih cepat menjualan itu, berarti tidak sampai setengah tahun bisa menghasilkan banyak ya. Banyak. Ini maka ketika Ustadz Digital Pemula, saya jamin 2-3 bulan sudah puluhan juta. Hanya jualan keripik ini. Dan kemudian yang terpenting, jangan pernah meyakini keripik ini tidak laku. Laku dan tidak itu Allah menentukan. Laku dan tidak laku kita harus istiqomah terus. Pasti semua produk dibuat itu ada positioning brand.
Jadi semua benda di dunia ini sama Allah diciptakan ada brand positioning, itu harus menjadi dasar iman kita. Jadi Allah menciptakan di dunia benda ini, maksud saya tidak ada yang sia-sia. Mulai kutu, mulai nyamuk, mulai kotoran ayam, kotoran kambing, apapun busuk itu ada manfaatnya. Jadi tidak cukup hanya diletakkan begini, nggak cukup ya? Tidak cukup, Gus. Jadi pasti harus jadi jualan nih. Nih saya sendiri jualan. Jadi harusnya juga begitu. Silakan hubungi nomor telepon. Nanti muncul di kamera ya. Di kamera. Berapa gitu. Seperti ini di Kompuse kan jualan itu. Gitu ya. Atau Halilintar. Kan ada produk jualannya. Oke, sambil melihat saya jangan lupa ini ya. Kan selalu begitu. Ini juga harusnya saya kasih. Oke, saya marketis. Oke, jangan lupa ya. Keripik Saleh, produk Saifuddin. Wah, tak jamin deh. Nah, nomor telepon sekian. Nomor telepon sekian seperti. Nah, itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Dan ini yang mahal. Kemudian ini cerita lagi objek kita, perilaku kita kan mudah. Ketika santri kan gampang, Gus. Jadi nggak perlu menawarkan, tidak perlu. Kayak TikTok saya ini pengikutnya sudah mencapai 5.000. 5.000 ya. Sudah saatnya begitu lah. Setiap undang tamu diberitahu, jangan lupa ya, ini keripik enak ya. Ayo dong, cicipin. Itu harus setiap host diundang tamu, bahkan hostnya juga. Maka ingat channel-channel YouTube saya semuanya. Halo. Jangan lupa ya, ingat Handicraft, ingat Marifat Bisnis. Saya selalu begitu. Itu menjadi melekat. Ingin butuh tasbih, ingin apapun, ingat di lapak saya, di website saya. Ingat Handicraft, ingat Marifat. Oke, saya lanjut materi saya. Hanya begitu aja. Ngobrol di mana saja, kadang jalan dan ngevlog di mana pun. Tapi biar muruahnya tidak hilang, yang bicara atau hostnya, jangan lupa hostnya. Kalau sebetulnya nyai jualan kan iya betul juga muruahnya gitu. Harus hostnya ya, Bos. Hostnya yang selalu memulai. Oh ya, sebelum acara ekonomi jangan lupa ya. Ini ada keripik pesantren keren slang, silakan dibeli. Di mana? Bisa di WA ini, di koperasi ini, bisa di Shopee, di Shopee. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Kan begitu, Bos. Ya berapa menit, 5 menit atau berapa itu harus. Ini yang saya sebut tahfidz, konten kreator dan seterusnya ketika dilakukan pribadi bisa. Ini saya ajarkan di mana-mana, ternyata bagi santri tidak terlalu susah. Bisa jualan mau kena, bisa jualan kitab, bisa jualan jilbab, sandal jepit, apa saja bisa. Bisa dijual. Bahkan ini jualan kambing istilahnya. Kambingnya laris itu. Ada teman kita ajari, Ustaz, saya nggak bisa apa ini. Ini kan banyak kambing, sudah kambingnya jadi dijual. Loh, terus sudah dijual sambil ngajar ngaji, anak-anak menyalahkan direkam, oh ya saya sambil jualan kambing yang luar biasa. Ada laku, banyak orang mendengar di situ. Apa tuh datang ke rumahnya mencari kambing, akhirnya dia beli kambing terus ditampung di situ, pinjam kambing tetangga semuanya. Jadilah dia pedagang kambing yang bagus. Setiap dia ngaji direkam, kemudian oh ya ini sambil ngaji anak-anak saya juga mengambil kambing saya ya. Dimasuk dia, itu bagus. Di live di Shopee, di mana, itu boleh. Nah, ya gitu guys. Kan mudah dipahami kan? Ya, tidak begitu susah. Lebih banyak kita nih saya mengiklan di acara kita yang kita miliki, yang bisa dalam bentuk ngaji, bisa baca kitab. Di sini kan setiap hari ya baca kitab. Baca kitab dan seterusnya. Ya, kemudian di sini juga ada podcast ya. Ada podcast ya. Dan macam-macam itu. Memang selama ini kita tidak aktif ya. Jadi menikmati aja ini begini. Ini yang salah. Itu yang belum yang mendapatkan ilmu nanti dari ini. Cuma ada ini ya. Kembali kepada bagaimana kita ini membuat kreasi ya, konten-konten yang menarik gitu. Tadi kan yang target minimal ya. Nah, bagaimana maksimalnya sehingga kita ini ketika orang itu mencari Google dari mesin Google itu kan kita bisa ketemu lebih dulu. Nah, bagaimana caranya? Itu faktor namanya SEO, Mas. Itu ada ilmunya. Apa SEO? Jadi saya di samping mengajarkan teknik digital marketing, saya juga mengajarkan rahasia yang namanya itu rahasia dapur traffic, mencapai traffic dan algoritma. Itu bagaimana? Ini yang bingung. Dan ini memang pakai ilmu. Saya mengajarkan 5 ilmu. Yang pertama SEO, search engine optimizer, itu harus dilakukan. Apa itu? Diterangkan dia nanti diketahui enak. Jadi search engine optimizer pertama dilakukan. Jadi menjadi YouTuber begini diupload di YouTube bukan dibiarkan, tetapi disetting tanggal jam tayang, kemudian disetting tagline-nya, disetting hashtag-nya, disetting thumbnail-nya, disetting kemudian juga disetting itu settingan iklannya, settingan semua itu disetting di bawah, dan kemudian dari settingan itu kemudian setting hyperlink-nya, setting share link-nya dan seterusnya. Tidak bisa diupload begini langsung tidak bisa. Bagaimana mau direkomendin oleh YouTube,
dalam algoritma itu kalau tidak melakukan sebuah setting mulai thumbnail, setting mulai judul, setting mulai tag, mulai hashtag, kemudian setting mulai playlistnya juga, nah banyak di bawah YouTube itu di belakangnya itu dipraktikkan settingan banyak, itu harus sedemikian rupa dan mengatur kepada sistem algoritma. Itu ada ilmunya, itu SEO. Saya sebut SEO. Apa sederhananya lah. Sederhananya itu Gus, kalau membuat produk ini kan keripik Gus. Mau keripik ini kan dalamnya kenapa ada nangka ya? Ada yang nangka, kalau ini nangka aja. Jangan pernah mengharap keripik nangka dijual, digoreng, ditaruh piring laku. Jangan pernah berharap. Tetapi keripik nangka harus di packaging. Nah, harus ada mereknya dan standar. Ini namanya di SEO namanya. SEO prakteknya itu memberi baju, memberi pakaian yang menarik agar dibaca traffic dan algoritma harus. Jadi tidak konten upload dibiarkan buka. Nggak dikasih baju, dikasih pernak-pernik ya mana bisa direkomendasi. Itu penting. Namanya ilmu SEO. Dan itu ilmu SEO nggak bisa saya terangkan begini, praktek harus. Nanti saya kirim ke sana. Ini harus dipraktekkan bagaimana melakukan review, melakukan keyword seekernya bagaimana, menjadi keyword plannernya bagaimana, membentuk tag planner bagaimana, mencari keyword setter community itu bagaimana, ada tekniknya, ada ilmunya. Karena persaingan sangat besar untuk menjadi rekomendasi di atas itu tidak mudah, maka harus diresiko. Ketika kita bermain konten kreator, tapi kalau yang live jualan tadi nggak perlu, jualannya nggak perlu. Tapi ketika channel YouTube seperti ini itu harus dilakukan. Ya, karena ada dua kepentingannya. Kepentingan yang pertama yang paling mendasar, bagaimana dakwah kita ini akan menjangkau lebih luas. Ya. Nah, otomatis kita perlu ilmu bagaimana supaya YouTube kita atau IG kita ini bisa ditonton oleh banyak orang. Ya. Itu yang menjadi utama. Maka karena itu kita kan harus tahu ilmunya. Ada 5 itu. Ya. Setelah SEO kemudian namanya SEM, disebut Search Engine Marketing. Kita harus mengelola channel kita menjadi search engine marketing berbasis advertising. Bagaimana channel kita di Google, Google, YouTube dan banyak bekerja sama dengan Tobadi, dengan aplikasi-aplikasi berbasis marketing. Itu namanya SEM. Berikutnya kita harus melakukan SMM. Apa itu? Search Engine Media Sosial Marketing. Apa itu? Jadi bagaimana YouTube kita itu kita harus berkolaborasi berjamaah kalau masyarakat katanya Aristoteles itu manusia itu John Politikun di dalam dunia digital kita harus bermasyarakat dengan media sosial. Caranya adalah postingan-postingan kita tadi, kan posting Gus, ini ada linknya, posting channel live ini dibikin, oh ini linknya ini dibuat, link di dalam namanya itu saya sebut namanya Canvas Business, Project Plan Canvas Business. Berbasis channel kita dimasukkan semua, dan kemudian kita kan udah punya Facebook, punya grup, kita bagaimana ini, jangan lupa link masuk di bawahnya, dikasih link video kita dan seterusnya. Di banyak grup itu, tanpa disadari kita kan di grup kasih komentar, bisa Gus Wadud, bisa adminnya, kita kan bisa sering dengan grup di Facebook. Jangan lupa link YouTube-nya dimasukkan. Nah, ini yang menjadi namanya social media marketing. Harus dilakukan bahwa kita punya channel, dan kita beraktivitas di channel itu. Itu yang disebut SMM, social media marketing, dan kemudian ada SEO, ada SMO. SMO itu media sosial optimizer. Bagaimana kita mengoptimasi melakukan SEO dengan di sosial media kita. Sosial media kita memang di WA. Apakah kita sudah WA bisnis? Atau kita memang tidak WA bisnis sampai WA biasa? WA kita apakah sudah disetting sedemikian rupa? Ada settingannya? Ada settingannya? Ada. WA itu ada settingannya, Facebook ada dan seterusnya. Kalau WA kita mau mempromosikan maka harus disetting WA bisnis. Kalau WA kita mau mempromosikan channel YouTube, nah apa? Itu harus namanya WA kita harus menggunakan WA bisnis. Berbayar ya? Nah, WA bisnis itu nggak harus berbayar loh. Nggak usah berbayar, gratis saja, saya juga nggak berbayar kok. Jadi WA-nya sudah WA bisnis. Obrolan kita mau beriklan. Contoh Gus Wadud begini ya. Walaupun seorang kiai, dia kan ceramah. Bagaimanapun ceramahnya ingin didengar banyak orang. Ya, itu iklan juga.
itu adalah jualan kan gitu Mas? Iya, iya. Dalam bahasa marketing disebut jualan juga. Jualan ide. Ini jualan ide, jualan ilmu dan seterusnya. Cuma memang tidak selalu finansial. Nah, jualan itu harus menggunakan WA bisnis, harus disetting dan harus dibangun katalognya. Katalognya dibangun, katalog itu ada katalog produk diisi, katalog produk channelnya dan seterusnya itu ada settingannya. Di semua media sosial ada namanya search engine optimization itu ada settingannya. Jadi perlu dibangun. Nah itu teknis ya, harus belajar ke praktek, nggak bisa teori. Nah makanya di tempat saya itu harus ada istilahnya itu magang, Gus. Magang jamnya bebas sih, bisa 1 minggu, normalnya sih 3 bulan. Kalau 3 bulan full, insya Allah lulus sudah dapat PT perorangan, sudah NIB semuanya, sudah memiliki platform bisnis, bahkan sudah memiliki penghasilan. Kalau 3 bulan full, kalau nggak full, mungkin seminggu sekali atau berapa, ya itu mengikuti jadwal. Saya nggak bisa menentukan kalau yang nggak full. Tapi banyak juga yang begitu, karena mengajar, karena ustaz kan tidak selamanya. Nah, itu Gus, program-program yang kita jalani. Jadi ada yang menarik tadi kembali kepada bagaimana cara mengembangkan media, tadi sudah dikembangkan. Cuman ada problem yang kita lakukan ya. Kita ini ketika tadi bagaimana supaya lebih dikenal dan kemudian mencari uang dari jualan dan juga bisa mencari uang dari YouTube ya. Nah, sekarang kembali lagi bagaimana santri ini supaya dia mempunyai kemampuan itu bagaimana caranya? Nah, ini yang termudah menurut saya. Santri itu diajari digitalisasi berat, mau belajar codingan, mau belajar sangat berat dan tidak mudah. Saya memiliki metodologi namanya tidak perlu belajar tapi kita langsung hiburan. Hiburan hari ini, hiburan hari ini belajar rekam setting begini, belajar Vimik ya. Kalau saya ajari ayo belajar Vimik, mentalnya dong, Vimik berat itu. Saya punya game, ini namanya Vimik. Saya game, ngajari Vimik ini ngajari game. Nah ini tombol, ini bahasa Inggris. Nanti Google apa? Seperti itu. Cuma ada namanya editor. Nah ini namanya game editor. Cara menjawabnya adalah buka Google. Apa itu? Oh iya, ketemu. Nah ini editor. Apa? Berarti ini ini kalau dengan begini namanya editor, kita bisa ngotak-ngatik di sini kabel. Ini sudah tinggi. Nah itu. Saya punya metodologi. Jadi kayak ngajarin anak-anak kecil ya. Jadi belajar sambil bermain sambil belajar. Learning by doing. Ada game ya. Iya. Saya memiliki konsep learning by doing itu sangat tepat diterapkan. Itu saya bangun. Ya, karena ini sudah ada suara tadi. Yang paling inti, jadi ini alhamdulillah pada pertemuan ini kita ketemu dengan pakarnya bidang digital marketing atau kalau itu cyber marketing atau dakwah marketing. Kemudian ada pondok namanya pondok virtual, virtual yang ngaji jarak jauh yang berbasis melalui YouTube atau berbasis melalui Google Meet atau pakai Zoom ya sekarang ini sangat laku. Cuman ini untuk seri pertama mungkin sudah banyak kita dapatkan, nanti pada sesi berikutnya kita akan lebih dalam. Jadi saya atas nama Syaifuddin terima kasih kepada Bapak Imron atas kehadirannya dan kepada pendengar, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.